Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Purnamasari, NPM 7202131112. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resume saya terkait materi SPT dalam mata kuliah perpajakan. Yang pertama, pengertian SPT. SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut adalah fungsi SPT. 1. Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dan perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. 2. Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. 3. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Berikut adalah jenis SPT, yaitu yang pertama SPT tahunan, yang kedua SPT masa. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, atau bukan objek pajak penghasilan, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak dan bagian dari tahunan pajak. Yang kedua, SPT masa. Yang pertama, di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur. 10 jenis SPT masa tersebut adalah PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN atau pajak pertambahan nilai, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha, kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Pajak penjualan atau barang mewah. Sedangkan tata cara penyelesaian batas waktu penyampaian SPT, yaitu dengan cara tepat penyetoran. Tempat penyetoran ini adalah kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Yang kedua, tempat pelaporan, yaitu kantor pajak domisili dan lokasi WP. Disampaikan dengan cara langsung ke KPP, dikirim melalui kantor pos atau kurir secara tercatat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman pos dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang telah lengkap. Surat setoran pajak atau SSP. SSP di sini merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38 atau PJ tahun 2009 tentang
bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 24 atau PJ tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38 PJ tahun 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 yaitu untuk arsip wajib pajak, lembar kedua yaitu untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, lembar ketiga yaitu untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Lembar keempat yaitu untuk arsip kantor penerima pembayaran. Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan pembentukan lembar ke-5 untuk arsip pajak, pungut, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak dan impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak dengan menggunakan formulir surat setoran pabean, cukai dan pajak atau SSPCP. Formulir ini berlaku sejak tanggal 1 Juli tahun 2009. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.